Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suprah Channel. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua rakyat Indonesia selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita doakan juga untuk Presiden Republik Indonesia Joko Widodo akan disuntik vaksin ya. Sehingga dalam konten ini kita akan membahas tentang cashback, yaitu konten yang berisi tentang politik, hukum, dan HAM. Cashback itu singkatan dari Case Analysis Shortly Bring a Queen of Knowledge. Kita akan bahas tentang isu dan berita terkait vaksinisasi di Indonesia ya, yang akan dilaksanakan mulai hari ini oleh pemerintah Republik Indonesia Joko Widodo, yang akan dimulai oleh penyuntikan kepada beliau sendiri sebagai presiden, juga kemudian ke beberapa kepala kementerian, yaitu kementerian dan tim kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa jumlah dosis vaksin di Indonesia diperkirakan hampir 3 juta, yang sudah tersedia 1,2 juta. Dan ada beberapa hal yang menarik terkait dengan vaksinisasi di Indonesia ini. Setidaknya hal yang menarik ini mulai dari dinamika yang terjadi dari anggota DPR RI sendiri. Satu hari yang lalu juga menjadi perbincangan publik yang cukup hangat. Jadi ada salah satu anggota Komisi 9 daripada fraksi PDIP ya, yang menolak untuk divaksin dan lebih memilih hukuman untuk membayar denda. Nah, tentu ini juga berefek terhadap masyarakat luas karena ini disaksikan oleh jutaan rakyat Indonesia. Sementara sisi lain daripada pemerintah sendiri sudah menegaskan bahwa tidak ada rakyat yang boleh menolak untuk divaksinisasi. Bahkan Prof. Edi mengatakan bahwa apabila ada masyarakat yang menolak untuk divaksin karena ini berkaitan tentang kekarantina kesehatan, yaitu upaya untuk menjaga kesehatan di Indonesia, maka yang bersangkutan itu bisa dipidana dengan pidana penjara selama 1 tahun dan denda yang lain. Walaupun satu sisi ini dikatakan sebagai upaya ultimum remedium, sebagai upaya hukum yang terakhir apabila proses-proses atau media sarana hukum yang lain tidak bisa diterapkan. Tetapi ini tentu menjadi bias di masyarakat karena proses pemindanaan ini tentu semua pihak tidak menginginkan itu. Makanya yang menjadi persoalan di vaksinisasi ini yaitu psikologi masyarakat. Nah, tapi mudah-mudahan dengan disuntiknya Presiden Jokowi ini bisa memberikan trust kepada rakyat untuk bisa melakukan atau berpartisipasi untuk divaksin. Tetapi pertanyaan besar adalah kenapa ada anggota legislatif yang semestinya menjadi wakil rakyat itu menolak untuk divaksin, lebih memilih untuk untuk melakukan penindakan yang lain, bahkan memilih untuk membayar denda. Ini justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa perlu disuntik orang yang sehat? Nah, tentu ini orang akan berpikir bahwa vaksinisasi ini antara kita membeli obat injuria atau penjara. Karena dari satu sisi pemerintah sudah menyampaikan kalau ada masyarakat yang menolak tentu akan berhadapan dengan hukum atau akan diproses hukum, bahkan yang bersangkutan bisa dipenjara. Nah, ini tentu memberikan shock kepada masyarakat yang semulanya bisa mendukung masyarakat secara penuh untuk menuntaskan problematika atau pandemi COVID-19 di negara kita ini. Nah, itu yang pertama, kenapa ada seorang anggota legislatif atau beberapa anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu menolak soal itu. Jadi ini menjadi evaluasi bagi pemerintah. Tentu mungkin ada hal-hal yang keliru atau kurang tepat dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan daripada vaksinisasi di Indonesia. Nah, apakah perlu orang yang sehat untuk divaksin? Nah, ini juga pertanyaan yang besar, sehingga orang lain juga karena ini tidak sebagian besar juga kita di Indonesia alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Walaupun dikatakan beberapa sumber data bahwa angka positif COVID-19 terus meningkat, tetapi saya kira ini perlu
dijelaskan oleh pemerintah terkait dengan vaksinasi ini harus lebih komprehensif supaya tidak jadi pertanyaan di kemudian hari. Nah, kalau kita melihat tentang kesehatan, ini tentu menjadi acuan juga kita melaksanakan vaksinasi di Indonesia. Nah, sehat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 itu yang dikatakan sehat adalah sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial untuk bisa produktif secara sosial dan ekonomis. Tentu dalam hal ini yang bisa kita pahami adalah sebagaimana di pasal 4-nya bahwa hak semua warga negara untuk mendapatkan kesehatan. Tetapi ada poin di situ yang disebut kesehatan adalah untuk bisa produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, bagaimana kalau ada asumsi walaupun Pak Jokowi sudah menyampaikan vaksinasi di Indonesia itu 100% gratis, tidak berbayar apapun, untuk menepis isu-isu di belakang bahwa karena di rapat dengan Komisi 9 juga DPR RI antara Menteri Kesehatan Republik Indonesia ada dewan yang mempertanyakan vaksin yang mana yang tidak berbayar, karena sangat banyak itemnya yang dibahas di DPR tersebut, ada yang disampaikan harga-harga tertentu. Tentu ini hal-hal yang demikian itu tidak perlu dimunculkan, dalam artian harus diklarifikasi supaya masyarakat sehat secara ekonomis bisa produktif, secara sosial bisa produktif, itu ekonomis itu masyarakat tidak perlu dibebankan secara ekonomis maupun secara psikis tentunya. Nah, kemudian menurut saya ada hal yang krusial apabila benar apa yang disampaikan oleh pemerintah melalui wakil Menko Polhukam, yaitu Prof. Edi, ya, bahwa apabila ada masyarakat yang menolak itu bisa dipenjara. Tentu ini menjadi kontraproduktif dalam hal pelaksanaan vaksinasi ini ya di Indonesia ini, karena yang dipakai yaitu Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan. Sementara di Undang-Undang kekarantinaan itu kita ketahui bahwa ada asas pri kemanusiaan, sehingga di pri kemanusiaan ini tentu harus melindungi hak asasi manusia. Sebagaimana kita ketahui bahwa hak asasi manusia itu merupakan bagian harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang harus dihormati, dihargai, dan dilindungi. Tentu hak martabat yang melekat pada diri manusia itu untuk sehat, kemudian untuk memiliki lingkungan yang baik, kemudian memiliki kebebasan hidup, kebebasan berpikir, dan kebebasan hati nurani ini sebagaimana yang tertuang di dalam Undang-Undang 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia ini menjadi perlu dipertimbangkan oleh pemerintah supaya tidak ada kontraproduktif dalam penerapan hukum di Indonesia, apalagi soal vaksinasi ini dibawa ke ranah pidana. Ini walaupun anggapan pemerintah itu sebagai langkah terakhir, tapi justru ini membuat masyarakat menjadi ketakutan dan shock dengan berita yang ada. Kemudian di persoalan yang lain, di Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009, justru di pasal 5 ayat 3 mengatakan bahwa masyarakat atau rakyat itu berhak memilih ya kebutuhan kesehatan sesuai dengan kebutuhan kesehatan. Nah, bagaimana dalam proses vaksinasi ini ya ada masyarakat atau kelompok tertentu yang menolak untuk divaksin karena ini bukan kebutuhan mendasar baginya dalam konteks masih dalam keadaan sehat, tetapi pemerintah justru melaksanakan vaksinasi ini secara merata dan tidak boleh ada yang menolak. Nah, justru ini menurut saya akan melahirkan kontraproduktif, artinya masyarakat terjadi ketidakstabilan, sehingga saya harap juga Menteri Kesehatan dan stakeholder yang lain untuk lebih masif, lebih struktur untuk mensosialisasikan, memberikan edukasi, memberikan informasi sesuai dengan pasal 7 Undang-Undang Kesehatan itu, supaya masyarakat lebih paham, lebih arif, tidak terbawa arus dengan berita-berita yang imparsial, yang belum tentu benar akan kebenarannya, atau berita-berita hoax yang kita sebut. Sehingga ini tugas pemerintah supaya tidak tergesa-gesa melaksanakan vaksinasi, tapi sisi lain masyarakat banyak yang komplain tidak paham. Nah, ini justru menimbulkan konflik di belakangan hari. Sebagaimana yang disampaikan oleh Penny
Lokito, yaitu Ketua BPOM RI, menyatakan bahwa vaksin yang akan divaksinisasi di rakyat Indonesia atau di masyarakat itu yaitu Sinovac ya, yang produk dari Cina, yang bekerja sama atau diproduksi dengan Bio Farma, menyatakan ada efektivitas sebesar 65,3% sesuai dengan uji terakhir, dan yang bisa dibandingkan dengan negara lain, walaupun Brazil dan negara lain itu lebih tinggi tingkat efektivitas dari penggunaan ini. Nah, didukung lagi dengan Fatwa MUI yang menyatakan hal ini halal. Cuman persoalannya adalah kita harapkan tentu tidak cukup dengan keluarnya emergency use authorization dari BPOM RI dan didukung oleh Fatwa MUI yang mengatakan ini halal Sinovac ini, tetapi sisi lain juga perlu diingat oleh pemerintah supaya lebih kompleks, lebih komprehensif penjelasan kepada rakyat supaya tidak menjadi bias, ada ketakutan, ada shock secara psikis di kalangan masyarakat karena yang dimunculkan itu adalah soal pemindanaan terhadap proses vaksinisasi ini. Tentu sebagai rakyat Indonesia tidak menginginkan terganggu kesehatan, tetapi sisi lain juga harus pemerintah atau negara menjamin kesehatan dalam konteks hak-hak asasi manusia yang apa yang disampaikan oleh anggota DPR RI itu menolak vaksinisasi itu adalah sebuah ruang sebagai hak asasi manusia, tidak boleh untuk diintervensi. Dan yang terakhir ingin saya sampaikan, tentu semoga hari ini Presiden Jokowi yang akan melaksanakan vaksinisasi terlebih dahulu maupun kementerian yang lain terkait, stakeholder yang lain terkait di bidang kesehatan, dan semoga rakyat Indonesia juga bisa lebih cerdas, lebih jernih memilih isu-isu, memilah dari isu-isu yang beredar supaya kita tidak termakan dengan terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas yang justru merugikan kita. Tentu kita melihat juga keseriusan pemerintah dalam hal menuntaskan masalah pandemi ini, dan terakhir kita berharap semoga vaksinisasi ini sebagai solusi dari keluar masalah pandemi yang berkelanjutan ini. Sebagai rakyat Indonesia tentu kita siap menerima instruksi atau arahan dari pemerintah, tetapi sisi lain juga pemerintah harus menjamin hak-hak sebagai rakyat yang merdeka akan hak asasi manusia untuk tidak diintervensi, kemudian untuk tidak ditakuti dalam hal-hal yang prinsipal, sehingga masyarakat tetap taat kepada pemerintah dan negara dan serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, semoga rakyat Indonesia kita semua tetap diberikan kesehatan dan kelancaran dalam beraktivitas. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Tentu terakhir kita harus tetap menjaga kesehatan, menjaga kesehatan masing-masing, pola hidup, serta terus membangun spirit kita untuk menjadi masyarakat yang sehat. Dengan cara sebagaimana kita ketahui 3M itu tetap menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.